Selamat pagi pemirsa Gepalsos TV. Beberapa jam lagi kita akan menyambut detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita bertahan supaya tetap tangguh menjalani sekaligus melewati itu? Pagi ini kita sudah bersama dengan psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat pagi, Bu Selamat pagi. Cassandra. Nggak tahu ini termasuk kelelahan Ibu nggak, Bu? Kan hari ini Pak Jokowi ini kan pakai baju Baduy ya, Bu ya. Siap. Baduy itu kan belum terkena COVID ya, pandemi di sana. Terus juga ngeliat dari raut mukanya, nggak tahu ini bisa dibaca atau nggak. Raut mukanya kayaknya sangat, kalau saya lihat sih agak sedih banget gitu ya, dibanding yang lain. Nggak tahu Ibu tadi sempat menyaksikan atau enggak. Ini sebenarnya perasaannya seperti apa, dan mungkin kita sebagai rakyat gitu loh, tadi yang Ibu ngelihat udah maksimal gitu kan, apa yang mesti kita lakukan sebagai apa ya, timbal baliknya gitu loh, Bu, dia sebagai representasi negara gitu, Bu, gimana, Bu? Baik. Sepanjang pengetahuan saya, Bapak Presiden kita ini adalah orang Jawa, ya. Dan kebetulan dengan karakteristik orang Jawanya ini juga banyak terbiasa dengan bahasa yang tidak hanya tersurat tapi juga tersirat. Dan dalam perjalanan beliau memimpin negeri ini juga seringkali ada simbol-simbol yang disampaikan. Jadi kalau beliau pakai baju apa, beliau menyampaikan kata apa, itu pasti ada maknanya. Ya. Jadi dengan tadi yang mungkin ada ajakan, ada himbauan, ada inspirasi dari beliau, bahwa saya menduga yang kembali lagi adalah satu, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, ya. Bahkan seluruh dunia pun sudah mengetahui kita itu punya ribuan bahasa, ribuan pulau, ribuan budaya. Nah, salah satunya adalah Baduy. Di sisi lain kita juga mengetahui suku Baduy adalah suku yang sangat mengedepankan dan mengagungkan nilai-nilai kesederhanaan, ya kan? Kemudian menutup diri dari modernisasi karena menjunjung tinggi budaya, kearifan lokal, nilai-nilai tradisional. Nah, saya rasa itu pun juga harus dilihat, mungkin ada simbol dari Pak Jokowi itu kembali ke sana, bahwa sekali lagi negara kita ini adalah negara yang merdeka atas perjuangan dari seluruh masyarakat Indonesia yang memang dari berbagai ragam budaya. Yang tentu saja harus kita pertahankan, ya, kemerdekaan ini harus kita pertahankan, harus kita isi, harus kita yakinkan bahwa kita menghormati pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah memperjuangkan ini, gitu. Dan akhirnya mungkin kita juga harus kembali lagi ke back to nature, ya. Kalau saya membaca simbol dari Bapak sih seperti itu, ya, kesederhanaan, supaya kita di kondisi yang saat ini, yang memang kondisi yang sangat sulit, APBN kita banyak terpakai untuk biaya-biaya pengobatan medikal dan lain sebagainya, ya. Tapi sekali lagi, saya selaku pribadi yang juga optimis, saya yakin ada satu hal yang mungkin ingin saya tambahkan nih, ya. Saya meyakini bahwa setelah saya bahasa Inggris saya nggak tahu. Nggak apa-apa, Bu. After each storm, thunder and lightning, there will always be a rainbow. Apa tuh, Bu, terjemahannya kurang lebih? Setiap abis ada kilat, geledek, hujan deras, itu pasti ada pelangi. Ya, iya kan? Jadi pandemi ini bisa jadi seperti itu. Saya meyakini hal seperti itu. Ketika kita meyakini bahwa setelah kesulitan, gitu kan, pasti akan ada ujung yang manis, dan harus kita yakini. Karena sebagai umat beragama, dan kita yakinkan bahwa Gusti Allah tidak akan memberikan cobaan lebih dari
kekuatan manusia. Dan tentu saja manusia harus bisa tetap tawakal, ya, tetap tabah, tetap berikhtiar. Jadi kalau tadi meme-nya nggak berikhtiar, berarti kurang tawakal kan gitu ya. Ya. Kita pun juga harus ikhlas nih. Dan saya yakin setelah badai ini berlalu kan gitu. Apalagi dulu juga ada badai pasti berlalu kan gitu ya. Nah, jadi ini pasti akan berlalu. Tapi setelah itu nanti pasti akan ada sesuatu yang manis untuk kita. Yang tentu saja sekarang harus kita hadapi dengan mengenjakan ikat pinggang, hidup sederhana, lalu kemudian juga menjaga diri, baik kesehatan fisik, mental, dan keluarga kita, supaya kita juga jangan ada yang mungkin ada yang show off, ada yang pamer. Nah, itu akan mempengaruhi kondisi psikologis orang juga dong, apalagi ini kan yang juga disebut sebagai toleransi. Ya. Kalau ada orang yang susah ya kan, janganlah pamer. Ganteng, review saldonya dong. Nah, kayaknya kan enggak toleransi ya. Ada yang susah Jadi makan. betul. Ada yang susah makan. Jadi kalau memang saldonya banyak, tolong dikirim ke tetangga sebelah ya. Jangan dipamerin. Jadi menurut saya banyak artinya ya. Mulai dari tadi kesederhanaan, ketangguhan. Ya orang bagus itu tangguh banget loh. Ya, bisa jalan kaki nggak pakai sepatu. Ya, wow, luar biasa sekali. Jadi banyak makna-makna dan simbolnya yang saya yakin. Tentu saja saya baru membaca mungkin hanya 20% dari maksudnya Pak Presiden Jokowi. Nah, kalau ada ahli lain yang bisa menambahkan, saya yakin masih banyak lagi yang bisa digali tuh. Karena simbol-simbol itu tentu diharapkan supaya kita masyarakat bisa mencari inspirasi. Dan tentu saja masing-masing masyarakat harus bisa tidak hanya menerjemahkan, tapi juga melaksanakan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang apabila kita memang sekarang harus berpegangan tangan, ya, bahu-membahu, ya kan, supaya badai ini bisa cepat berlalu dan tentu saja kita bisa bertahan sebagai bangsa yang besar. Bu, ini kan masih kita beralih ke yang agak ringan, Bu. Ini banyak orang yang belum tahu tentang Cassandra Associates, Bu. Mungkin bisa diterangkan sekelumit apa yang bisa diharapkan dari apa yang bisa masyarakat harapkan dari ini. Mungkin tadi kan Ibu udah bilang kan ada kerjasama sama Kementerian Sosial sebagai Dewan Etik dan segala macam, dan apa yang bisa diketahui dan bisa ya kalau mungkin ada orang yang membutuhkan Cassandra seperti apa gitu, Bu. Kan tadi ini kan agak bergerak juga di klinis kesehatan mental segala macam. Mungkin Ibu bisa paparkan ada yang membutuhkan. Aduh, baik. Kalau tentang saya apa ya yang bisa saya sampaikan? Yang jelas saya lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi saya lulus tahun 92. Ya, jadi saya sudah menjadi psikolog klinis itu selama 29 tahun. Dan sebagai psikolog forensik memang masuk 19 tahun. Yang jelas ya dari awalnya dulu, sekali lagi psikologi itu bukan ilmu atau layanan yang dikenal oleh masyarakat, tapi tentu saja tak kenal makanya tak sayang. Saya selalu berusaha untuk mensosialisasikan, menyampaikan, menginformasikan dan mengedukasikan kepada masyarakat bahwa psikologi itu penting. Saya juga merintis yang disebut psychological check-up. Jadi bukan cuma medical check-up loh yang penting, psychological check-up juga penting. Saya juga menyampaikan bahwa keluarga itu adalah pabrik manusia. Jadi kalau pabriknya bermasalah, iya manusia-manusia juga akan bermasalah. Kemudian saya selain punya kantor praktek sendiri yang sudah 23 tahun, karena sebelumnya saya kerja dulu sama orang ya. Terus kemudian saya buka sendiri, itu kantor Cassandra Associates. Yang saya juga merintis Attitude Achievement for Titanium Generation. Jadi bukan generasi emas, karena kalau emas nggak cukup, leleh kalau emas. Ya, titanium lebih kuat. Jadi kita harus resilience, kita harus tangguh. Ketangguhan itu penting, terutama di masa pandemi ini. Yang jelas, saya selalu bersemangat apabila membahas masalah kesehatan jiwa
dan apalagi juga sebagai psikolog klinis kami berada di bawah Kementerian Kesehatan, ya tentu saja masalah-masalah kesehatan jiwa adalah hal-hal yang menarik untuk saya, untuk bisa saya perjuangkan terutama ya, dan untuk bisa mencapai sesuai dengan rencana besar Pak Jokowi kan, Indonesia sehat, Indonesia pintar gitu ya. Nah itu tentu saja adalah konsep yang saya dukung dan saya setuju gitu ya, terutama untuk menghasilkan generasi-generasi masa depan yang siap untuk menghadapi persaingan bangsa-bangsa. Karena sekali lagi saya meyakini adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar ya. Sebenarnya negara-negara lain tuh sebenarnya cukup takut dengan Indonesia, apalagi letak posisi kita kan di Khatulistiwa ini ya, dan kita juga seringkali disebut Indonesia adalah paru-paru dunia, yang kalau kita mati dunia lain juga ikutan mati loh gitu ya, karena paru-parunya di sini gitu ya. Jadi justru harus kita jaga, harus kita buktikan gitu. Nah selain tadi saya juga menekuni yang mungkin saya menyusun ada lagu anak, karena lagu anak nggak ada, dan kalau tanya sama musisi tuh nggak mau bikin lagu anak karena katanya nggak balik modal. Tapi ya saya menekuni itu gitu ya, saya memproduksi lagu anak, terus kemudian saya juga membantu di Kementerian Sosial sebagai duta program Keluarga Harapan, juga komisi etik dan di mana program Keluarga Harapan ini sekarang ada P2K2-nya. Jadi ada peningkatan kapasitas keluarga, program peningkatan kapasitas keluarga. Jadi keluarga itu tidak hanya diberikan uang saja, tetapi ditingkatkan kemampuannya supaya mereka bisa mandiri. Nah, ini yang disebut sebagai graduasi mandiri. Kalau mereka sudah mandiri, mereka tidak lagi menerima uang bantuan tersebut karena mereka bisa memampukan diri dan kemudian bisa naik kelas yang tadinya mungkin masyarakat prasejahtera bisa naik menjadi masyarakat sejahtera. Nah, selain itu saya adalah humas dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sebagai organisasi profesi, satu-satunya organisasi profesi bagi psikolog klinis yang merupakan tenaga kesehatan. Jadi kami di bawah Kementerian Kesehatan yang tentu saja punya komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi dan mendukung semua program-program tidak hanya Kementerian Kesehatan tapi juga pemerintah. Lalu kemudian juga menangani masalah kasus-kasus kekerasan dan juga pemeriksaan atau kasus-kasus forensik ya, sehingga termasuk di dalamnya adalah juga membantu atau mengajarkan kepada rekan-rekan psikolog yang masih baru ya, terutama juga karena saya di posisi baik psikolog klinis maupun di psikolog forensik kebetulan juga sudah di posisi yang bisa mengajarkan. Jadi kalau di psikolog klinis tuh ada pratama, muda, madya, dan utama. Iya, betul. Dan kami kan harus punya STR, surat tanda registrasi, harus punya surat izin praktek yang diperbaharui selama 3 tahun. Yang kalau selama 3 tahun kita nggak ngapa-ngapain, sama dengan dokter, kalau memang tidak praktek dan tidak memenuhi standar satuan kredit profesinya, surat izin prakteknya nggak bisa diperpanjang gitu. Nah, di sini berarti kan perlu adanya peningkatan pendidikan, continuing education. Nah, di sini saya juga ikut berperan lah untuk membantu rekan-rekan psikolog lain, untuk psikolog klinis terutama, untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Yang lain lagi apa ya? Jadi udah sih kayaknya. Nah, dari sekian itu Ibu ngerasa sudah tercapai belum sih cita-cita Ibu atau keinginan Ibu yang sampai tingkatan tertinggi, dan sekarang itu mencapainya gimana gitu ke arah sana, dan ataukah itu ini sudah Ibu syukuri lah atau gimana? Mungkin ada hal yang merasa Ibu belum lakukan gitu, tapi ini yang sebenarnya itu di atas Ibu, dan sekarang tahapannya menuju ke sana gimana Bu? Ya kalau saya kan meyakini bahwa tidak pernah ada kata berhenti belajar. Ya, jadi saya akan selalu dengan senang belajar hal yang baru, mencoba menekuni hal yang baru. Dan yang jelas lingkup fokus minat saya selain psikologi kan juga sosial. Artinya ketika memberikan layanan psikologi ini, kesehatan dan juga masalah sosial itu menjadi perhatian yang utama. Bagaimana saya juga punya
semacam apa ya, semboyan ya, karena ini berasal dari Jawa. Kalau di Jawa tuh ada 10 falsafah Jawa, filosofi Jawa. Nah, satu yang paling saya sukai dan memang menjadi semboyan saya itu adalah urip iku urup. Apa tuh? Hidup itu adalah untuk menghidupi orang lain. Bermanfaat. Ya. Ya kalau tidak menghidupi orang lain, jangan hidup mendingan gitu. Kalau saya nih ya. Nah, tapi kembali lagi, selama kita masih bisa diberikan nafas dan kehidupan oleh Gusti Allah, tentu saja kita harus bisa memberikan hidup bagi orang lain. Nah, di sini dalam memberikan kehidupan tadi macam-macam. Bisa memberikan ilmu, bisa memberikan bantuan, bisa membuat orang bahagia gitu. Jadi akan banyak yang saya masih ingin lakukan, terutama di dalamnya tadi selain masalah psikologis, masalah forensik, masalah kesehatan mental, masalah keberagaman, kesatuan, ya, karena saya termasuk juga yang sangat mencintai budaya tradisional Indonesia. Ya, mungkin kalau Anda lihat di Instagram saya nari Jawa. Jadi jangan sampai nyanyi budaya juga itu tuh. nyanyi juga. Jadi jangan sampai budaya kita hilang, ya. Terutama kan jangan sampai anak-anak remaja kita tuh lupa dengan tradisi. Kita punya kekayaan yang luar biasa, lagu-lagu daerah, tarian daerah, baju daerah. Senjata daerah itu senjata tradisional gitu. Jadi harus kita kenali karena sekali lagi ini adalah kekayaan yang sangat luar biasa yang tentu harus dilestarikan. Jadi saya masih akan terus belajar dan saya masih akan terus memperjuangkan melestarikan budaya, kemudian membangun keberagaman tapi tetap bersatu ya, equality ya, termasuk juga gender equality, supaya bangsa kita ini bisa betul-betul maju ke depan, yang tentu saja harus dihargai oleh bangsa lain. Terakhir Bu, kalau boleh tahu, ini Putranto ini nama suami, nama ayah, atau ada hubungan sama Terawan mantan Menteri Kesehatan? Enggak ada sama sekali. Sama dokter, cuma beda konsentrasinya. Aduh, kasihan Bapak Menteri Terawan Putranto disandingin sama saya. Tidak ada hubungan keluarga apapun dengan Bapak Terawan Putranto. Jadi memang kebetulan Putranto ini nama suami saya, yang tidak ada hubungan keluarga sama Bapak Terawan. Beliau, suami saya justru backgroundnya IT ya, electrical engineering justru dia, jadi teknik banget, jadi nggak ada hubungannya dengan masalah psikologi atau masalah kesehatan. Jadi saya punya anak 3, yang pertama sudah 25 tahun ini, bulan ini akan 25 tahun. Mengikuti jejak ibunya? Dia mengikuti jejak kakeknya. Jadi kakeknya dari pihak saya itu adalah pejabat pemerintah dari perbankan, ya, jadi Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau kakeknya dari suami saya itu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi tentara sama banker gitu ya, sama perbankan, finansial. Sementara anak-anaknya saya di kesehatan. Nah, anak saya yang pertama itu mengikuti jejak kakeknya. Nah, yang nomor 2 lulusan SMA. Nah, ini memang belum ketahuan maunya kemana, tapi kelihatannya juga mungkin tidak terlalu tertarik di bidang-bidang yang bisa dipilih sekarang ini gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir perempuan, dia suka menggambar. Jadi ya sekali lagi tugas kita adalah bagaimana menyalurkan masing-masing anak yang sesuai dengan kelebihan dan kelemahannya. Yang nomor 2 ada kelemahan, ya paling tidak dengan kelemahannya dia masih bisa berkarya kan gitu ya. Nah, yang nomor 2 senangannya sesuatu yang berhubungan dengan mobil, otomotif gitu. Jadi yang ketiga yang menggambar, dia suka menggambar. Saya dulu juga suka menggambar sih, dan dia juga bisa nyanyi juga. Jadi memang fieldnya di situ.
Terima kasih Bu Cassandra Putranto, Sama-sama. psikolog klinis. Mudah-mudahan kita masih bertemu di tema yang Amin. lain dan diberikan kesehatan Amin. sepanjang usia. Amin. Para pemirsa Gempos TV, demikianlah perbincangan kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bagaimana menjaga ketangguhan dari negeri kita termasuk masyarakat kita di era pandemi ini supaya bisa tetap sehat dan kuat. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Salam.